Akhirnya Pak Purbaya beri pesan kepada yang udah menghina negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan siapa namanya itu? Setia Ningtyas, tahu siapa itu ya yang nerima bantuan beasiswa itu? Dia dengan suaminya ya. Pak Purbaya ya ke penerima LPDP, kalau nggak senang jangan menghina negara lah. Betul sekali. Akhirnya Pak Purbaya mengumumkan kalau si penerima LPDP yang sudah menghina negara Indonesia itu disuruh ngembaliin uangnya beserta ada bunga-bunganya, guys. Dan satu lagi nih, di blacklist di pemerintahan. Kalau mau kerja di pemerintahan nggak bisa. Langsung kita saksikan video berikut ini. Pak Purbaya, bagaimana tanggapan soal alumni LPDP yang bangga anak WNA dan bagaimana update pemanggilan suami dia yang saat ini masih dia masih kuliah? Udah lulus kan? Udah lulus kan? Oh masih ini. Jadi kalau saya nggak tahu nih, saya baca ininya. Pada saatnya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak bos LPDP, lu apa sih? Dirjen, lu Dirut. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sudah setuju untuk bayar mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? 2 miliar. Bunganya itu bunga. Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai. Kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Si Tyas sama suaminya lagi kebingungan karena disuruh balikin seluruh beasiswa karena telah menjadi pengkhianat bangsa. Dengan bahasa dia yang bilang, untung gue aja deh yang WNI, anak-anak kita jangan. Ayo semangat buat anak kita menjadi paspor yang kuat. Apa? Gak tahu diri, ulangin duitnya lu tanpa rakyat Indonesia, tanpa support dari pemerintah Indonesia, lu gak bisa nginjakkan kaki di sana, di negara yang lu bilang kuat banget. Nah, sekarang kondisinya hanya anak elu doang, sementara elu dan laki elu adalah warga negara Indonesia. Hah? Kalau terjadi peperangan ke depannya, anak lu tinggal di luar negeri sendirian. Nah, ketika nanti lu mau ngurus lagi kewarganegaraan Indonesia anak lu, nggak bisa lagi. Lu mau pulang juga akan di blacklist, ya, nggak bisa kerja. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu jadi pegawai sales, ya. Atau kalau lu berada di sana, lu pikir pemerintah Indonesia nggak bakal ada komunikasi dengan mereka? Hah? Karena yang lu lakuin salah, maka pemerintah Indonesia bisa saja menelpon negara tersebut dan bilang sama mereka, ini adalah pengkhianat bangsa, ya. Karena dia menginjakkan kaki di sana dan sekolah di sana atas seizin kami dan dana kami, sumbangan, ngerti nggak? Sedekah dari rakyat Indonesia untuk sekolahin lu, untuk berbakti pada negara ini, Indonesia. Nah, lu dengan bangganya, gue aja. Hey, kau marahin mama bapakmu, kenapa ngelahirin kau Indonesia, kenapa bapak mamamu orang Indonesia? Gitu, ya, jadi lu rasain sekarang kan? Guys, saya sih bangga jadi warga negara Indonesia walaupun 27 tahun saya di negara orang. Dari satu negara ke negara lagi ke negara lagi. Bukan sebulan 2 bulan netap di negara orang. Malaysia 3 tahun, Emiratis, Dubai 2 tahun, Saudi Arabia nyampe 15-16 dan Taiwan. Berapa coba? Hampir 10 tahun. Tapi saya masih memegang paspor Garuda Indonesia. Paspor Garuda Indonesia Raya. Tuh, ini paspor baru dan ini paspor lama. Walaupun saya kerja tidak dibiayai oleh negara, tapi saya bekerja dari tahun 1999, saya biaya sendiri dengan potongan gaji. Ya, dengan potongan gaji. Dari Malaysia saya potongan gaji 2 bulan. Ya, bukan dari negara. Bikin paspor, bukan dari negara dikasih, tapi saya bayar sendiri. Tapi tetap saya memegang paspor Indonesia. Bahkan kalau saya menikah dengan warga asing, anak saya tidak boleh jadi warga asing. Tetap jadi warga WNI-nya. Saya tidak ada dibiayai oleh negara. Dari pertama datang ke luar negeri. Semua biaya sendiri. Potongan gaji selalu, zaman dulu potongan gaji. Bahkan ke Taiwan pun saya potongan gaji.
biaya sendiri ya. Tapi saya tetap masih memegang warga negara WNI, bahkan bayar pajak ya. Setiap tahun saya bayar pajak untuk negara. Tapi pajaknya dikasihkan kepada beasiswa yang kerja di luar negeri, yang mencoreng nama baik Indonesia. Yang selalu dibangga-banggakan Indonesia adalah para siapa? Para kuliah yang dapat beasiswa dari Indonesia di luar negeri. Ternyata orang pintar tidak bisa menjaga etika ya. Ya itu mah hak orang. Kita nggak boleh menghujat. Tapi setidaknya kalau kita merasa dibiayai oleh negara kita, janganlah menjatuhkan nama baik Indonesia. Ya, jangan pernah. Saya yang tidak pernah dibiayai Indonesia pun, saya tetap tidak mau mencoreng nama Indonesia. Saya dilahirkan dari Indonesia, dari tanah bangsa Indonesia. Tapi tidak mau, walaupun saya tahu kenyataan Indonesia banyak orang korupsi, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Tapi setidaknya saya bangga dilahirkan dari Indonesia. Saya bangga punya Indonesia yang tanahnya subur ya, yang provinsinya banyak, walaupun bukan negara maju tapi negara berkembang. Sebaik-baik negara orang, lebih baik negara sendiri. Senyaman-nyamannya negara orang yang saya duduki, lebih nyaman negara sendiri ya. Jadi itulah pesan orang tua saya, ibunda tercinta almarhumah ibunda, dan pesan ibunda kepada saya, kamu boleh kerja di luar negeri, tapi ingat kamu jangan melepaskan WNI kamu. Kamu boleh menikah dengan orang luar negeri, tapi kamu pulang ke Indonesia dan tetap jadi warga negara Indonesia. Jadi saya boleh di luar negeri, cukup cari duit aja ya, untuk menguntungkan dolar di Indonesia. Jangan sampai kita mencorengkan nama baik Indonesia, walaupun negara kita mungkin di mata kita bukan baik, tapi di mata negara lain baik. Kita nggak tahu. Setiap negara punya keburukan masing-masing. Taiwan juga punya keburukannya, cuma ditutupi oleh rakyatnya, tidak mau dijelekan, tidak seperti oleh Indonesia. Perang sesama saudara. Iya, Taiwan tidak. Taiwan sesama orang Taiwannya merangkul. Kalau sama orang asing, ini. Tuh. Jadi 27 tahun saya tetap memegang paspor Garuda Indonesiaku tercinta. Bahkan insya Allah kalau saya menikah dengan orang luar negeri pun, saya tetap warga negara Indonesia, dan anak-anak saya wajib warga negara Indonesia. Jadi itu macam. Makanya kenapa saya tidak menikah dengan orang luar di Taiwan ataupun di negara lain, karena saya tidak mau orang luar negeri harus datang ke Indonesia. Karena anak saya tidak boleh jadi warga negara asing, tidak mau aku. Walaupun itu hak manusia masing-masing, tapi aku gak mau. Aku tetap memegang warga negara Indonesia. Walaupun saya 27 tahun ke luar negeri kerja, biaya sendiri dengan potongan gaji tanpa minta bantuan negara. Pajak saya bayar tanpa kabur, ya, tanpa korupsi. Pajak saya bayar selalu untuk negara, paspor perpanjang, BPJS Taiwan, BPJS Indonesia saya bayar semuanya ya. Jadi alhamdulillah ya, saya tidak mau mencoreng nama baik Indonesia ya. Bagi saya Indonesia adalah tanah kelahiranku tercinta. Sampai mati pun saya tetap Indonesia Raya ya. Walaupun saya memang sekolah saya SD ya, dan saya bisa pergi ke luar negeri, itu pun karena apa? Ya zaman dulu potongan gaji saya. Dulu saya di Malaysia potong gaji 2 bulan, tahu nggak? Jadi saya biaya sendiri tanpa minta ke negara. Nama saya pun, daftar nama saya ada setelah Pak Presiden Prabowo, nama saya terdaftar dana bansos ya, dikasih. Dari dulu nggak ada nama saya terdaftar. Makanya saya kaget kan bikin VT gitu. Karena ya begitulah. Karena saya hidupnya di luar negeri. Tapi KTP saya tetap Indonesia. Ya, KTP Taiwan, KTP Indonesia. Saya tidak mau menikah dengan orang Taiwan. Tidak mau melepaskan paspor saya. Tidak mau. Hanya karena duit, tidak mau. Ya, bahkan waktu perpanjang paspor baru di KDI, kedai itu, yang moto saya untuk bikin paspor, dia bilang, Mbak, kenapa nggak mau menikah dengan orang Taiwan? Mbak kan udah lama di Taiwan. Maaf, saya di sini bukan untuk menikah, tapi saya di sini untuk bekerja. Bapak-bapak menjempol
sama saya. Kata Bapak Kadek itu bilang, kan banyak orang Indonesia wanita yang menikah dengan orang Taiwan dan melepaskan paspornya. Saya bilang, maaf Pak, saya walaupun lama di Taiwan, saya tetap, walaupun saya lama di luar negeri, saya tetap warga negara Indonesia. Sampai acungkan jempol Bapak Kadek. Gitu. 27 tahun sekarang saya jalan. Ya. Ini paspor Indonesia nyawaku di luar negeri. Ya. Makanya kemana-mana Malaysia, karena resmi pakai paspor bisa terbang 3 tahun. Pakai paspor Indonesia bisa terbang ke Dubai Emirat 2 tahun. Pakai paspor Indonesia perpanjang terus. Bikin sekali dong waktu mau ke Malaysia di Tangerang bikinnya. Sampai setelah di Malaysia ke Dubai, perpanjangnya di kedutaan Dubai, kedutaan Indonesia di Dubai. Perpanjang lagi di kedutaan Riyadh. Karena saya kerja di Riyadh, ya. Jadi perpanjang terus, sampai sekarang pun perpanjang terus. Ini paspor lamaku dan ini paspor baruku. Tadinya ada 3 dari Saudi, udah diambil sama agent. Katanya kamu gak usah pegang 3, jadi 3 tuh masih ada. Jadi tetap saya bangga dengan Indonesia Rayaku. I love you Indonesiaku tercinta. Keluargaku melarangku melepaskan paspornya dan keluargaku melarangku menikah dengan orang luar negeri di luar negeri. Kalau menikah harus di Indonesia. Di Indonesia. Nah, ya, bangga walaupun saya tidak dibiayai negara, saya bangga tetap jadi TKW walaupun saya tiap tahun bayar pajak. Ya, saya bangga jadi TKW. Ya, bisa memberi pajak, tapi pajaknya diambil sama orang-orang yang tidak berguna, yang tidak punya etika kepada negara. Ya. Itulah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Semoga ini semua menjadi pembelajaran bagi para yang menerima bantuan ya, beasiswa maupun di luar negeri dan dalam negeri. Jadi bantuan yang kalian terima itu berasal dari pajak, berasal dari utang. Manfaatkan ya, beri kontribusi sebaik mungkin untuk negara kalian yang telah memberikan kalian itu beasiswa, karena beasiswa yang kalian terima itu uangnya dari rakyat juga ya, dari pajak dan dari hutang. Jadi jangan sok-sokan lah ya, kontribusi terhadap negara belum ada, sekolah dibiayain oleh negara, bisa-bisanya bikin merendahkan negara sendiri di negara orang lain pula. Waduh, saya PCK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu, bye bye.